Prosedur asuhan persalinan normal. Video pertolongan persalinan ini dilakukan dengan 4 tangan atau 2 penolong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bidanwati. Melalui video ini saya akan menjelaskan proses asuhan persalinan normal. Asuhan persalinan normal adalah tindakan pengeluaran buah kehamilan cukup bulan terjadi secara spontan tanpa intervensi alat. Persalinan dikatakan normal jika janin cukup bulan antara 37 sampai 42 minggu, terjadi spontan, persentasi belakang kepala, dan tidak terdapat komplikasi pada ibu dan janin. Asuhan persalinan normal bertujuan agar persalinan dapat berjalan bersih dan aman, sehingga angka kematian dan kecacatan ibu dan bayi berkurang. Proses persalinan normal memiliki 4 kala yang berlangsung tidak lebih dari 18 jam. Kala 1 dimulai dengan adanya kontraksi uterus yang teratur, bertambah frekuensi dan kekuatannya sehingga dapat mempengaruhi pembukaan serviks sampai dengan 10 cm atau lengkap. Kala 2 persalinan ditandai dengan adanya dorongan kuat untuk meneran, tekanan pada anus ibu, perineumnya menonjol, vulvanya membuka, disertai dengan meningkatnya pengeluaran lendir dan darah. Kala 3 dimulai setelah lahirnya bayi sampai plasenta dan selaput ketuban lahir. Kala 4 merupakan masa observasi terhadap perdarahan dimulai dari setelah lahirnya plasenta sampai 2 jam pasca persalinan. Langkah pertama, bidan perlu mengenali gejala dan tanda kala 2. Mulus sekali ya Bu Esti ya? Iya. Ini bagus nih kontraksinya, Ibu. Ya, baik nih ya. Saya lihat ya, saya periksa, nanti saya siapkan alatnya ya. Bu Esi, ini saya lihat dulu. Udah mau lahiran nih Bu, udah terlihat kepalanya di jalan lahir. Saya akan bantu untuk memecahkan ketubannya ya. Selanjutnya, pastikan kelengkapan peralatan, bahan, dan obat-obatan esensial untuk menolong persalinan dan menata laksana komplikasi segera pada ibu dan bayi baru lahir. Alat yang diperlukan adalah pastikan semua alat sudah berada di dekat pasien. Siapkan cairan oksitosin. Buka kemasan suntik dan masukkan ke dalam bak Partuset, lalu tutup kembali agar tidak terjadi kontaminasi. Pakai celemek plastik atau dari bahan yang tidak tembus cairan. Selain itu, bidan juga perlu memakai alat pelindung diri yang terdiri dari penutup kepala, face shield, masker, gaun, dan sepatu boots. Lepas dan simpan semua perhiasan yang dipakai seperti cincin atau jam tangan,
lalu mencuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir menggunakan 6 langkah. Kemudian, keringkan tangan dengan tisu atau handuk pribadi yang bersih dan kering. Patahkan tutup kepala cairan oksitosin. Buka tutup partuset, lalu gunakan sarung tangan DTT pada tangan yang akan digunakan untuk periksa dalam. Ambil tabung suntik dengan tangan yang sudah menggunakan sarung DTT, lalu isi dengan oksitosin yang dipegang dengan tangan sebelahnya. Letakkan kembali tabung suntik ke bak instrumen, pastikan tidak terjadi kontaminasi pada alat suntik. Siapkan wadah di dekat bokong ibu untuk menampung air ketuban. Selanjutnya bersihkan vulva dan perineum dengan kapas atau kasa yang sudah dibasahi air DTT dengan gerakan dari anterior atau depan ke posterior atau belakang. Buang kapas atau kasa pembersih yang sudah terkontaminasi dalam wadah yang tersedia. Selanjutnya, lakukan periksa dalam untuk memastikan pembukaan lengkap. Udah lengkap ini, Bu. Bila selaput ketuban masih utuh saat pembukaan sudah lengkap, maka lakukan amniotomi. Masukkan setengah koher secara telungkup dan letakkan tangan di pundus. Saat tidak ada kontraksi, maka ditoreh, pecahkan ketuban. Alhamdulillah jernih nih Bu Esi, ketubannya bagus Bu. Lebarkan jalan selaput ketuban. Tidak ada bagian kecil yang ikut. Ubun-ubun kecil posisinya kiri depan. Lakukan dekontaminasi sarung tangan. Celupkan tangan yang masih menggunakan sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%, lepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik, dan rendam dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Selanjutnya periksa denyut jantung janin atau DJJ setelah kontraksi uterus mereda untuk memastikan DJJ dalam batas normal, yaitu 120 sampai 160 kali per menit. Alhamdulillah Bu, bagus ini denyut jantung bayinya ya Bu ya. Jika DJJ tidak normal, bidan harus segera mengambil tindakan yang sesuai. Bidan diwajibkan mendokumentasikan hasil pemeriksaan dalam, DJJ, dan semua temuan pemeriksaan dan asuhan ke dalam partograf. Setelah pemeriksaan dilakukan, bidan menyiapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses meneran. Bu Esi, Pak Dai, ini ibunya sudah akan melahirkan. Kalau Ibu Esi mau mengedan sudah boleh ya. Bantu ibu menemukan posisi yang nyaman dan sesuai dengan keinginannya. Tunggu hingga timbul kontraksi atau rasa ingin meneran. Bidan dapat meminta keluarga untuk membantu menyiapkan posisi meneran jika ada rasa ingin meneran atau kontraksi yang kuat. Ibu mau ganti posisi boleh, ibu juga mau minum boleh. Dibantu ya Pak ya istrinya ya. Ibu dapat diposisikan setengah duduk atau posisi lain yang diinginkan dan pastikan ibu merasa nyaman. Selanjutnya, berikan bimbingan meneran pada saat ibu merasa ingin meneran atau timbul kontraksi yang kuat. Bimbing ibu agar dapat meneran secara benar dan efektif. Dukung dan beri semangat pada ibu saat meneran dan perbaiki cara meneran apabila tidak sesuai. Bu, pulas Bu.
Iya, Boleh ngeden ya Bu boleh, boleh ya. Ini posisinya ya, Ibu. Iya. Oke. Nah, ya semangat ya, Bu. Ya. Anjurkan keluarga untuk memberi dukungan, berikan cukup asupan cairan peroral atau minum, dan menilai DJJ setiap kontraksi uterus selesai. Bagus nih Bu Esi. Udah bagus Bu, saatnya udah mau lahiran. Tadi seperti yang saya katakan, Ibu boleh ngeden ya kalau mau beneran ya. Iya Bu. Bu, mulus lagi Bu. Mulus lagi ya. Ya. Tarik nafas, ngeden ya. Boleh, udah Ibu udah boleh mengeden ya. Ngeden ya Bu. Ya, iya. Iya. Pintar. Ngeden lagi nggak Bu? Ya, masih mulas? Mulus Iya. banget. Iya, iya. Ya, kita lihat ya. Iya ini udah mau lahiran Bu Esi ya, Pak. Ya, ditenangin ibunya, Pak. Ya. Jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, letakkan handuk bersih di perut bawah ibu untuk mengeringkan bayi. Letakkan kain bersih yang dilipat 1/3 bagian sebagai alas bokong ibu. Buka tutup partus set dan periksa kembali kelengkapan peralatan dan bahan. Pakai sarung tangan DTT atau steril pada kedua tangan. Setelah tampak kepala bayi dengan diameter 5-6 cm membuka vulva, maka lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi dengan kain bersih dan kering. Tangan yang lain menahan belakang kepala untuk mempertahankan posisi fleksi dan membantu lahirnya kepala. Oke. Ya, pinter. Semangat ya Bu, semangat ya. Tarik nafas dulu, baru ngeden lagi ya. Ayo. Ya, sedikit lagi. Ya, ya. Ya, dorong. Ya. Setelah kepala lahir, seka mulut dan hidung bayi dengan kasa steril dan periksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat. Tidak ada lilitan tali pusat ya. Tunggu putaran paksi luar yang berlangsung secara spontan. Setelah putaran paksi luar selesai, pegang kepala bayi secara biparietal. Anjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi. Setelah kedua bahu lahir, satu tangan menyangga kepala dan bahu belakang, tangan yang lain menelusuri dan memegang lengan dan siku bayi bagian atas. Setelah badan dan lengan lahir, penelusuran tangan atas berlanjut ke punggung, bokong, tungkai, dan kaki. Pegang kedua mata kaki. Lahir, alhamdulillah Bu Esi. Jam 5 kurang, ya Bu, kurang 10 Bu. Laki-laki ganteng dan sehat. Lakukan penilaian atau selintas pada bayi. Keringkan tubuh bayi mulai dari muka, kepala, dan bagian tubuh lainnya, kecuali kedua tangan, tanpa membersihkan vernix. Pastikan bayi dalam posisi dan kondisi aman di perut bagian bawah ibu. Periksa kembali uterus untuk memastikan hanya satu bayi yang lahir dan bukan kehamilan ganda. Ibu, bagus nih. Bayinya satu ya. Beritahu ibu bahwa ia akan disuntik oksitosin agar uterus berkontraksi baik. Saya suntik dulu ya Bu ya. Nanti supaya air-airnya cepat keluar ya Bu ya. Airnya cepat keluar. Setelah 2 menit sejak bayi lahir, jepit tali pusat menggunakan klem kira-kira 2-3 cm dari pusar bayi. Gunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan yang lain untuk mendorong isi tali pusat ke arah ibu dan klem tali pusat pada sekitar 2 cm distal dari klem pertama. Dengan satu tangan, pegang tali pusat yang telah dijepit dan lakukan pengguntingan tali pusat di antara 2 klem tersebut. Ikat tali pusat dengan benang DTT pada satu sisi, kemudian lingkarkan lagi benang tersebut dan ikat tali pusat dengan simpul kunci pada sisi lainnya.
Lepaskan klem dan masukkan dalam wadah yang telah disediakan. Letakkan bayi tengkurap di dada ibu untuk kontak kulit ibu dan bayi. Luruskan bahu bayi sehingga dada bayi menempel di dada ibunya. Ya Bu, biar di dada gitu ya Bu ya. Bayinya. Ya, nempel. Biarkan situ ya. Oke. Selimuti ibu dan bayi dengan kain kering dan hangat. Pasang topi di kepala bayi. Biarkan bayi melakukan kontak kulit ke kulit di dada ibu paling sedikit 1 jam. Sebagian besar bayi akan berhasil melakukan inisiasi menyusu dini dalam waktu 30-60 menit. Menyusu untuk pertama kali akan berlangsung sekitar 10-15 menit. Bayi cukup menyusu dari 1 payudara. Biarkan bayi berada di dada ibu selama 1 jam walaupun bayi sudah berhasil menyusu. Pindahkan klem tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari vulva. Letakkan satu tangan di atas kain pada perut bawah untuk mendeteksi kontraksi. Tangan lain memegang klem untuk menegangkan tali pusat. Saat uterus berkontraksi, tegangkan tali pusat ke arah bawah, sambil tangan yang lain mendorong uterus ke arah belakang atas secara hati-hati. Saat plasenta muncul di introitus vagina, lahirkan plasenta dengan kedua tangan. Pegang dan putar plasenta hingga selaput ketuban terpilin, kemudian lahirkan dan tempatkan plasenta pada wadah yang telah disediakan. Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan masase uterus. Letakkan telapak tangan di fundus dan lakukan masase dengan gerakan melingkar secara lembut hingga uterus berkontraksi. Masase uterus dilakukan dalam waktu 15 detik. Apabila dalam 15 detik uterus tidak berkontraksi, lakukan tata laksana atau nia uteri. Evaluasi kemungkinan perdarahan dan laserasi pada vagina dan pernium. Alhamdulillah Bu Esi, nggak sobek nih Bu Esi. Bagus nih jalan lahirnya, Pak. Periksa kedua sisi plasenta, pastikan plasenta telah dilahirkan lengkap. Ini lengkap Ibu, lengkap nih Bu ya. Masukkan plasenta ke dalam kantung plastik atau tempat khusus. Cek uterus untuk memastikan tetap berkontraksi dengan baik. Pastikan kandung kemih kosong dan jika penuh lakukan kateterisasi. Celupkan tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%, bilas di air DTT tanpa melepas sarung tangan, kemudian keringkan. Ajarkan ibu atau keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi. Ya, tadi rahim ibu kan besar tuh, seperti balon ditiup, masih besar ya, karena di dalam ada bayi, ada ari-arinya, ada kembarannya, ya, ada air ketuban, maka besar. Sekarang bayi dan air ketuban, ari-ari udah keluar semua, ini akan mengecil kembali seperti tidak hamil, ya. Nah, ini Bapak usap-usap, karena ini bagus nih. Bapak berasa kan? Bagus ya ini. Nanti Bapak tiap 5 menit sekali ini dipantau. Dan Ibu diajarkan nanti ya, kalau ibunya sudah bisa duduk ya Pak. Nah ini Bapak masih bisa atau nanti Ibu juga bisa diajarkan seperti ini. Oke Pak? Ya, baik. Evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah. Sudah tidak ada perdarahan ya Bu ya. Periksa nadi ibu dan pastikan keadaan umum ibu baik. Ini nadinya juga bagus nih, saya udah pantau juga nih. Pantau keadaan bayi dan pastikan bayi bernafas dengan baik, yaitu 40-60 kali per menit. Saya lihat bayinya ya Bu ya. Pinter nih bayinya. Udah mau nyusu nih Bu. Bagus nih ya. Kok ini ya bayinya sehat walafiat, pinter. Bersihkan ibu dari paparan darah dan cairan tubuh dengan menggunakan air DTT. Bersihin dulu ya Bu, saya bersihin dulu ya. Ini ya Bu, sebentar ya. Gunakan larutan klorin 0,5%, lalu bilas dengan air DTT.
Bersihkan cairan ketuban, lendir, dan darah di ranjang atau sekitar ibu berbaring. Bantu ibu memakai pakaian yang bersih dan kering. Pastikan ibu merasa nyaman. Bantu ibu memberikan ASI. Anjurkan keluarga untuk memberikan ibu makan dan minum yang diinginkannya. Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai. Tempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi selama 10 menit. Celupkan tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%. Lepas sarung tangan dalam keadaan terbalik dan rendam dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Setelah dekontaminasi alat selama 10 menit, segera lepaskan celemek dan APD, lalu letakkan di tempat yang sesuai prinsip pencegahan infeksi. Cuci kedua tangan dengan sabun dan air bersih mengalir. Kemudian keringkan tangan dengan tisu atau handuk pribadi yang bersih dan kering. Lengkapi partograf, periksa tanda vital, lakukan asuhan dan pemantauan kala 4 persalinan setiap 15 menit pada jam pertama dan setiap 30 menit pada jam kedua. Asuhan bayi baru lahir. Tidurkan bayi telentang dan jaga kehangatannya. Dekatkan alat dan nyalakan lampu penghangat.
Periksa kepala bayi yang terdiri dari bentuk kepala simetris atau asimetris, adanya caput succendenum, adanya cepal hematum, dan tanda molding. Periksa mata bayi yang terdiri dari bentuk mata, katarak konginital, strabismus, perdarahan konjungtiva, dan pus. Periksa hidung bayi yang terdiri dari pemeriksaan cuping hidung, epicanthus, dan septum nasi. Pemeriksaan mulut bayi terdiri dari inspeksi simetris atau tidak, inspeksi adanya labiopalatoskisis. Pemeriksaan telinga bayi, inspeksi bentuk telinga, posisi telinga dengan menarik garis khayal dari bagian luar sudut mata secara horizontal ke arah ujung atas daun telinga. Pemeriksaan leher bayi, lakukan palpasi pada leher dengan menggerakkan jari ke sekeliling leher. Pemeriksaan klavikula, dengan jari telunjuk, raba seluruh klavikula untuk memastikan adanya fraktur. Pemeriksaan tangan, periksa kedua tangan dan bandingkan. Periksa adanya sindaktili dan polidaktili. Pemeriksaan dada terdiri dari periksa kesimetrisan gerakan dada saat bernafas. Lihat adanya retraksi interkostal. Inspeksi puting susu dan areola, transparan atau tidak. Pemeriksaan abdomen terdiri dari hernia umbilikalis dan perdarahan tali pusat. Pemeriksaan genitalia untuk bayi laki-laki, ukur panjang penis, pastikan adanya lubang uretra, periksa adanya tanda fimosis, palpasi skrotum apakah testis sudah masuk dalam skrotum. Pemeriksaan tungkai, periksa kesimetrisan, periksa panjang kedua tungkai dengan cara meluruskan kemudian membandingkan. Periksa adanya fraktur dengan melakukan tes ortolani. Pemeriksaan spinal. Telungkupkan bayi, cari tanda abnormalitas seperti spina bifida. Pastikan adanya sfinkter ani. Periksa kulit, seperti warna kulit, adanya ruam dan bercak lahir atau memar. Periksa refleks primitif bayi baru lahir yaitu refleks Moro, refleks Rooting, refleks Saching dan swallowing, refleks Babinski, refleks Palmar, dan refleks plantar graph. Periksa denyut jantung bayi menggunakan stetoskop. Ukur lingkar kepala bayi. Ukur lingkar dada bayi. Ukur lingkar perut bayi. Ukur panjang badan bayi. Timbang berat badan bayi. Rapikan bayi dengan lembut dan hati-hati. Pakaikan bayi dengan baju yang bersih dan hangat.
Pasangkan gelang pengenal pada lengan bayi. Berikan salep mata untuk pencegahan infeksi. Berikan suntikan vitamin K1 dosis tunggal di paha kiri. Pakaikan bedong dan topi pada bayi. Bawa kembali bayi ke ruang ibunya.